Hati-hati ya, kalau di DJ nggak hanya tackling-menekling kayak gitu, kayak apa sikut-sikutan atau segalanya. Ternyata ada di kayak kejadian-kejadian mistis atau kayak kirim teluh atau apa kayak gitu loh Kak. Yang dulunya itu aku cuman ngantuk di setiap maghrib, ini hampir setiap hari dan setiap jam. Setiap aku mau ketemu sama klien, aku selalu ngantuk. Terus jam 7 malamnya itu cek sound segala macam itu aman. Jam 9 waktu aku perform. Aku tuh perform, tiba-tiba itu sound kayak speakernya itu mati gak. Coba lihat ke sana, kayak gitu. Lihat apa? Pas aku noleh ke kiri, ternyata di situ ada nisan. Nisannya itu tulisin nama aku, nama asli aku, bener-bener nama asli aku. Ada bin nama papa aku, terus ada tanggal lahir aku, sama yang terakhir tanggal wafat. Dan yang lebih ekstrim itu tanggal wafat itu sesuai sama hari itu juga. Halo Kak Malika, apa kabar? Halo Kak. Sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Kak Malika, ini kejadian yang mau Kak Malika ceritain ini tuh di tahun berapa sih Kak? Sekitar ya tahun 2018, aku inget banget itu Kak, bulan April tahun 2018. 2018. Benar. Oke. Kalau nggak salah ceritanya Kak Malika ini tentang bisa dibilang persaingan antara DJ ya. Bisa dibilang seperti itu ya Kak. Tapi persaingannya itu nggak normal karena menggunakan mistis. Bener banget. Oke, ini sebenarnya gue udah penasaran mau dengar ceritanya seperti apa, dan gue yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran mau dengar cerita Kak Malika seperti apa. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Halo ya, aku Malika. Kebetulan aku berprofesi sebagai disc jockey atau biasa disebut dengan DJ. Aku mengawali karirnya itu tahun 2016, dan dari sekitar 2016 sampai di tahun 2018, tepatnya di bulan April itu, aku nggak pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh gitu ya Kak awalnya. Jadi gini Bang, aku tuh sebenarnya dari awal nge-DJ itu udah dibilangin sama senior-senior aku nih, hati-hati ya kalau di DJ nggak hanya tackling-menekling kayak gitu, kayak apa sikut-sikutan atau segalanya dari live-nya kayak venue ini atau apa kayak gitu. Nggak itu aja, ternyata ada di kayak kejadian-kejadian mistis atau kayak kirim teluh atau apa kayak gitu loh Kak. Aku tuh nggak percaya. Nah, karena aku nggak percayaan ya udah aku jalanin aja seperti biasa. Sampai di bulan April tahun 2018 nih. Sekitar tanggal 18 atau iya 18, pas aku ingat banget itu Bang. Aku tuh ngerasain janggal karena setiap maghrib lah, jam setengah 6, itu aku selalu ngantuk Kak. Ngantuknya tuh bener-bener ngantuk banget dan gak tertahankan. Jadi bisa kayak orang kecapean tapi yang bener-bener gak bisa bangun gitu. Kita tuh sadar tapi mata itu bener-bener gak bisa bangun. Kayak ngeri banget gitu loh. Dan itu kejadian sampai sekitar semingguan awal. Baru aku kayak ngerasa, ini kayaknya ada yang aneh banget deh. Bahkan cerita kayak gini tuh aku sampai merinding loh Bang. Seriusan. Masih dingin tanganku buat inget semua ini. Suatu ketika ya Bang, aku tuh mau berangkat ke tempat reguleran aku. Karena aku tinggalnya waktu itu di Surabaya Selatan. Nah itu aku mau ke Surabaya Pusat. Aku pasan berangkat jam 5-an. Kukira kan ya jalan biasa aja ya, ternyata itu macet banget. Sampai waktu yang bener-bener, oh ini pasti nih ngantuk habis ini.
5:30 beneran dong, 5:30 itu aku masih di jalan, ngantuk banget. Pokoknya pas azan maghrib itu pasti aku ngantuk banget dan nggak tertahankan. Kebetulan waktu itu aku nyetir sendiri ya Kak. Padahal itu macet banget kan. Di sebelah kirinya itu ada kayak sungai atau kali gitu loh. Kebetulan di situ. Terus habis itu kan ngerasa ngantuk banget. Aku tuh nggak tertahankan sampai ya kayak micro sleep. Nggak kerasa. Tiba-tiba tuh ada yang teriak, "Mbak, mbak, 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 mbak." Kayak gitu. Lah, ternyata kayak udah berhenti, ban motor aku tuh di depan itu, yang depan itu udah nabrak trotoar, terus tangan kiri aku tuh dipegang sama ibu-ibu. Terus, "Mbak, nggak apa-apa kan?" "Hah? Nggak apa-apa." Kayak aku kaget banget. "Nggak apa-apa, Bu." Gitu. "Mbak, capek istirahat dulu aja deh, mending duduk dulu aja deh." Gitu. "Aku habis kenapa, Bu?" Aku gitu. Mbaknya tadi habis mau jatuh. Jadi gini Bang, ini kan trotoar tuh ada kayak pembatasnya. Lah, sebelahnya pas itu kayak sungai atau kali gitu. Jadi kalau misalnya aku nih bener-bener telat diingetin sama ibu-ibu tadi, aku bener-bener bisa masuk di kali itu. Terus ibunya ngasih aku minum segala macem kayak gitu, aku suruh istirahat dulu. Aku bilang, "Bu, aku nggak bisa lama-lama, soalnya aku mau berangkat." Tapi udah bener-bener nggak apa-apa nih, udah kuat naik motor lagi. "Iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa," kayak gitu. Tapi masih dingin tangannya, masih pokoknya orangnya tuh dari ribet banget gitu. "Nggak apa-apa, nggak apa-apa, oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa." Di pagi harinya sekitar jam 8-an itu ada kejadian juga di situ. Makanya ibu itu kayak warning itu loh, warga sekitar situ tuh kayak warning, "Nggak apa-apa beneran ya." Ternyata di situ tuh ada mobil habis jebur gitu loh, ketabrak juga. Ya udah, akhirnya skip kan, aku ngelanjutin perjalanan kayak gitu sih Bang. Aku kira ya udahlah, paling juga kebetulan aja lewat situ atau mungkin kejadian mistisnya memang tentang jalan itu. Aku nggak ngeh sama sekali kalau itu tuh kejadiannya tuh kayak berantai dan ngaruh ke aku. Nah, selanjutnya aku sampai di tempat reguleran aku. Aku seperti biasa. Aku punya temen satu circle nih. Satu circle itu orang 5. Dan nih salah satu cewek yang lumayan deket sama aku. Akrab banget nih. Kita sebut aja namanya Dara, Bang. Dara itu awal-awalnya itu sering kayak ngechat aku, terus nyamperin aku. Terus kita sering kayak aku event di mana dia nemenin aku, kayak hampir nge-crew-in gitulah. Suatu ketika itu waktu kemarin itu dia itu langsung ngechat aku bilang gini, "Di mana, Mbak, di mana?" gitu. Terus aku bilang, "Ya di tempat reguler biasa." "Oh, ya udah kalau gitu." Lah, aku kira nggak ada apa-apa ya. Ya udah aku pulang biasa aja sih, lanjut kayak biasa aja. Terus hari-hari ini berlanjut biasa. Tapi yang bikin aneh, si Dara ini setiap hari ngechatin aku, Bang. Dia selalu tanya posisiku. Ya aku kira ya kayak, oh mungkin dia jadi kayak temen aku, tapi dia care sama aku. Aku sama sekali nggak berpikiran kayak, ah ini pasti orang ini deh yang aneh gitu. Sampai suatu ketika itu malam jam 8, nggak ada job sih. Jam 8-an, aku tuh tidur kan di rumah. Aku tuh, di atas aku tuh ada yang ketawa-ketawa gitu loh. Hahaha gitu, kayak suara cowok, orangnya tuh kayak tinggi besar, tapi aku nggak kelihatan wajahnya banget. Seumur-umur, aku nggak pernah tinggal di kosan aku tuh ketindihan, Kak. Terus tiba-tiba itu badan aku tuh kerasa kayak ketarik ke bawah, itu aku jatuh ke liang. Di liang itu, aku tuh udah berusaha banget buat naik ke atas. Susah banget, dia tuh cuman, ya aku cuma bisa ngelihat bayangan tinggi banget, terus dia ketawa gitu. Gak ada wajahnya, aku nggak pernah bisa lihat. Aku berusaha sampai naik ke atas, jadi kayak ngerasa sesek, pokoknya kayak aneh banget rasanya ketindihan. Aku baru tahu kalau itu tuh ketindihan. Kayak gitu banget sesek kayak gimana. Aku udah berusaha buat teriak-teriak, minta tolong segala macem.
Akhirnya aku tuh bisa bangun dari ketindihanku dan yang lebih aneh nih Bang, badanku kotor, penuh pasir dan kayak tanah liat kayak gitulah segala macam, bajuku kotor, kasurku kotor segala macam di lantai. Dan itu kan sangat nggak masuk akal kan. Baru yakin kalau ada orang yang usil sama aku. Baru yakin dan aku juga bingung gitu, aku harus ngelakuin apa. Aku bener-bener nggak tahu harus gimana, harus cerita ke siapa, bener-bener nggak tahu. Hari-hari berikutnya, kayak besoknya itu, lusanya, itu lebih parah lagi. Ketindihan aku tuh semakin menjadi-jadi. Yang dulunya itu aku cuman ngantuk di setiap maghrib, ini hampir setiap hari dan setiap jam. Setiap aku mau ketemu sama klien, aku selalu ngantuk. Dan lebih, apa ya, lebih anehnya lagi, setiap si Dara ngechat, habis itu aku pasti ngantuk. Aneh banget kan? Kayak nggak masuk akal kenapa bisa kebetulan gitu loh Bang. Itu sih. Beberapa hari kemudian, seperti biasa di setiap hari Jumat, itu aku ada reguleran nge-DJ nih. Di cafe juga di deket kosan aku sih, di Surabaya Selatan juga. Jadi cafe itu udah pernah terbentuk, maksudnya udah pernah berdiri, tapi belum ada reguleran DJ. Kebetulan aku diminta reguleran DJ di situ. Jadi kayak grand opening tapi khusus entertain DJ-nya gitu loh, Bang. Event gitu kali ya? Iya benar, kita seperti event, tapi setiap seminggu sekali. Tapi pertama kali event DJ gitulah istilahnya seperti itu. Nah, di situ bener-bener sama pihak kafenya itu, ownernya segala macam itu nyediain peralatan yang sangat memadai, bahkan soundnya itu baru. Pas jam 9 malam, itu kan aku jam perform aku kan jam 9 malam tuh. Padahal di jam 7 malamnya itu udah cek sound segala macam, itu aman, segalanya aman. Karena ya aku tahu mixernya baru, alatnya baru, terus soundnya baru, bener-bener siang itu baru turun, terus jam 7 malamnya itu cek sound segala macam itu aman, jam 9 waktu aku perform. Aku tuh perform, tiba-tiba itu sound kayak speakernya itu mati Kak. Entah kenapa. Padahal di sebelum-sebelumnya itu aman-aman banget kan. Ya udahlah kalau memang seperti itu nggak bisa dilanjutin kan DJ-nya, kita pakai MP3 akhirnya. Ya meskipun dengan setengah hati ya kan pakai MP3 kan, akunya nggak jadi perform. Sampai kan sudah tutup, kafenya tutup, itu kan dipanggil tukang servis gitu kan, yang langganannya si ownernya kafe ini. Dibukalah sound itu, maksudnya kayak dibenerin apa sih, mungkin kabelnya atau apa. Tahu nggak, pas dibuka soundnya itu, di dalamnya ada gorengan ya udah habis digigit Kak, dimakan. Jadi misalnya si kayak tahu isi gitu ya, itu tinggal separuh habis bekas gigitan. Di sound yang satunya lebih ekstrim lagi sih. Pas dibuka di dalamnya ada biji kedondong. Ngerti nggak sih Bang? Kayak gitu. Jadi gorengannya itu bukan gorengan yang dingin, jadi gorengan yang masih anget. Secara ya kan misalnya orang gimana sih masa sound itu udah baru beli terus baru dipakai masih segel tapi di dalamnya itu ada gorengannya udah digigit dan masih anget. Yang satunya itu biji kedondong, benar-benar biji kedondong yang masih basah dan nggak kering. Itu kan itu suatu hal yang nggak masuk akal, kayak bener-bener gimana gitu loh. Aku langsung merinding kayak wah gimana gitu. Tapi aku kayak masih berpikiran kayak ini bukan karena aku sih, kayak orang iri aja sama kafenya kayak gitu aja. Aku nyantai aja kayak wah ya udahlah, mungkin bukan, nggak selalu aku pikirin gitu loh Kak. Aku juga ada reguleran lain nih Kak di daerah yang Surabaya Pusat itu kan kebetulan di hotel ya Kak. Ini nih yang lebih ekstrim lagi. Siang hari itu
sekitar jam 11-an, aku tuh beli laptop nih Kak, baru banget lah. Terus aku sengaja persiapin itu buat aku main di tempat reguler aku yang di Surabaya Pusat itu yang di hotel. Karena ada ownernya datang, owner hotelnya itu datang. Jadi sengaja aku pengen ngasih yang terbaik lah gitu, biar yalah yang bagus buat ownernya. Kayak nyambut gitu loh. Di situ aku performnya sekitar jam 7-an itu aku udah harus sampai di hotel itu kan. Jam 7, tapi dia seling-seling gitu loh Kak, kayak DJ, band gitu. Pas di sesi awal DJ, itu baik-baik aja sih Kak. Kayak semua berlangsung secara ya lancar kayak gitu. Nah, ini ada satu lagi kejadian nih Bang. Aku tuh siang lah, jam 11-an. Itu beli laptop, sengaja sih beli laptop. Karena malamnya itu bakalan aku pakai ke tempat reguleran aku yang satunya, bukan yang tadi ya. Yang tadi kan di Surabaya Selatan. Ya ini di Surabaya Pusat, itu di hotel itu. Nah, aku beli laptop sengaja buat nunjang karir aku tuh karena malam itu bakalan ada ownernya hotel itu dateng. Lah, aku tuh beli laptop di suatu toko yang benar-benar ada garansinya, pokoknya benar-benar officially merek itu gitu kan. Dan setelah aku beli laptop ini nih Bang, kan aku berangkat reguleran lah seperti biasa. Tapi kali ini nggak ngantuk sih, aneh kan? Di Surabaya Pusat, dia tepatnya di hotel. Tempatnya tuh di lantai 11. Kebetulan di situ kan kalau malam kan anginnya kenceng banget ya. Kayak gitu. Aku nge-spill nih karena tempatnya itu outdoor dan angin itu kayak kenceng banget kalau malam gitu. Dan nih kan jadwal main DJ sama bandnya kan selang-seling. Kayak DJ, terus band, DJ, band gitu kan. Sampai DJ-nya 3 sesi, bandnya juga 3 sesi, kayak gitu. Terus habis itu pas aku sesi pertama DJ, itu semuanya lancar. Nggak ada apa-apa. Pas sesi 2 DJ, itu ada yang janggal. Tepatnya itu sekitar jam 11 malam nih. Kan DJ pertama itu sesinya itu kan jam 7. Terus jam setengah 11 malam lah, setengah 11-an malam itu DJ lagi kan. Nah itu pas aku perform, aku pakai laptop itu lagi kan otomatis kan pas sesi 1 kan lancar-lancar aja kan nggak apa-apa kan. Lah pas sesi 2 itu kehinggapan lalat Kak. Jadi laptop pas aku perform baru berapa menit itu kehinggapan lalat. Tiba-tiba laptop aku tuh mati. Mati yang bener-bener gak bisa dibenerin, gak bisa dinyalain. Aku kira itu kayak kabelnya atau apa gitu. Kok pas kebetulan juga itu ownernya pas di situ juga pas sesi 2. Bener-bener kayak malu-maluin gitu loh. Dikira tuh kayak aku nggak bisa main atau kayak gimana gitu. Padahal dari laptop ya udah aku bilang maaf ya Pak ini dari laptop aku, ntar aku ganti pakai alatnya aja, main pakai alat tanpa laptop seperti itu. Padahal niatku dari awal kan aku mau pakai laptop buat menunjang performa aku biar lebih bagus lagi gitu. Ya udahlah, aku kayak ya udahlah. Tapi kok anehnya masa gara-gara cuman lalat doang yang hinggap atau nemplok gitu kan di laptop, tiba-tiba laptopnya mati. Padahal kan di situ tempatnya outdoor. Kan aku udah spill tadi kan, tempatnya outdoor. Terus habis itu di lantai 11, anginnya kenceng. Kayak nggak masuk akal banget ada lalat yang tiba-tiba lewat terus tiba-tiba hinggap. Aku ngerasa kayak ini bener-bener nggak masuk akal. Kenapa? Ya udahlah, akhirnya aku perform di malam itu tanpa laptop. Dan ya nggak apa-apa lah, setengah hati sebenarnya ya kan, baru beli kayak gitu. Siangnya besoknya itu aku
Datengin lagi lah service centernya. Aku tanya ini laptop, Mas ini aku mau servis ya seperti biasa lah ya kan. Mas aku mau servis kayak gini-gini. Kenapa ya ini baru beli tapi kok laptopnya tiba-tiba mati. Oh iya boleh aku cek kayak gitu masnya. Dia dicek segala macam. Boleh dibongkar nggak gitu. Maksudnya dibuka segelnya. Oh iya nggak apa-apa kalau memang itu untuk kebaikan. Maksudnya ke depannya laptopnya gimana gitu nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Akhirnya dibuka nih. Yang aneh nih bang. Dalamnya laptop itu udah hancur kayak elemen segala macam itu udah pecah, udah pisah gitu loh, kayak abis jatuh. Tukang servisnya tuh bilang gini, service centernya tuh bilang gini ke aku, Mbak ini nggak apa-apa, nggak abis jatuh kan? Loh kok abis jatuh? Ini tuh cuman tiba-tiba mati aja kehinggapan lalat, aku cuma gitu. Loh seriusan? Enggak, ini kayak abis jatuh, kayak abis dibanting kayak gitu. Aku bener-bener kayak, hah? Masa sih? Padahal bener-bener aku tuh ngejaga banget gitu loh bang. Aku ngerasa kayak, wah ini udah nggak bener lagi lah. Terus aku kan cerita ke temen aku tuh, yang ya satu circle tapi beda beda orang sih, bukan si Dara sih. Kayak gitu, aku cerita segala macam. Nah itu namanya Putra kan, aku cerita si Putra. Put kayak gini gini gini. Oh ya kayaknya kamu memang bener-bener dibikin deh gitu. Dia ada kata-kata kayak gitu. Dibikin apaan aku bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa dibikin aja, kamu hati-hati aja. Aku cuma dibilangin gitu. Wah, kayak ada yang janggal sama aku. Jadi selama berhari-hari setelah kejadian itu, kayak 2 atau 3 harian tuh, aku tuh ngerasa kayak, masa sih kayak kepikiran apa yang diomongin Putra, emang siapa sih yang uh, ngusilin aku kayak sampai kayak segitunya, siapa yang nggak suka sama aku, apa sih. Pas aku mikir kayak gitu, malam-malam nih kak, aku ketindihan lagi. Setelah sekian lama aku nggak ketindihan, tuh aku ketindihan lagi. 8 jam 9-an malam lah, aku tuh itu tidur. Aku ketindihan, dan kebetulan itu dia tuh kayak masih sore tapi aku ngantuk banget, parah banget ngantuknya. Dia tuh orang lagi sih, gelap kayak bayangan gitu awalnya nih. Terus aku kayak, siapa sih ini? Coba deh, kayak orang kalau apa ketindihan itu kan pasti kayak berontak, pasti kayak teriak-teriak kayak gitu. Padahal kan kenyataannya kan nggak kayak gitu ya. Maksudnya di dunia kita mungkin ya. Seperti itu kayak nggak denger kan. Nah, di situ aku kayak ketarik lagi bang di liang itu. Aku tuh udah berusaha buat naik, berusaha buat sadar lagi dari ketindihan itu. Sampai tangan aku tuh kayak nyampe di atasnya lubang itu di liang. Akhirnya aku bisa keluar kan. Terus aku lihat pocong, sosok pocong. Dan itu bener-bener kayak yang wajahnya tuh gosong. Terus matanya itu kayak hitam gitu loh, tapi ada darah-darahnya ujung-ujungnya itu loh kak. Kain apa namanya? Kain kafannya itu kotor banget gitu. Terus dia ketawa gitu, kayak serem banget. Terus aku tanya kan, aku bilang, maumu apa sih, kamu siapa sih? Dia bilang, tempat kamu di sini, memang di sini. Di sini, hah? Di sini gimana? Aku tuh berusaha naik, tapi sama pocong itu kok kayak ada angin gitu loh. Dari dia itu kayak ada angin sampai pasir itu kayak bikin apa sih, kayak bukan badai sih, apa ya, anginnya tuh bawa debu-debu kayak tanah pasir segala macam kayak gitu, biar aku nggak nyampe ke atas, biar aku nggak sampai keluar dari liang itu. Pas aku berhasil keluar dari liang itu nih bang, si pocong ini agak menjauhkan. Dia tuh bilang gini, coba lihat ke sana kayak gitu. Ah, lihat apa? Pas aku noleh ke kiri, ternyata di situ ada nisan. Jadi pas lubang liang itu, atasnya itu ada nisan. Nisannya itu tulisin nama aku, nama asli aku, bener-bener nama asli aku. Ada bin nama papa aku, terus ada tanggal lahir aku, sama yang terakhir tanggal wafat. Dan yang lebih ekstrim itu tanggal wafat itu sesuai sama hari itu juga.
kayak apa sih ini, aku bener-bener kayak nggak tahu apa sih. Di situ aku bener-bener kayak lari, pocongnya itu semakin ngejar tuh semakin kayak gimana gitu loh bang, kayak aku tuh bener-bener takut banget. Terus tiba-tiba itu aku kebangun dari tindian, dan itu tadi kan bener-bener aku tindian kan, aku kebangun dan seperti yang pernah terjadi, aku tetap kotor. Padahal itu kan tindian itu kan seperti kayak mimpi di alam bawah sadar kita ya kan. Aku nggak tahu kenapa bajuku, terus kasurku semua tetap kotor, badanku kena kena ada pasir, kayak ada tanah liat yang masih basah seperti itu. Aku ngerasa kayak, wah ini bener-bener aku nggak beres banget sih bang. Sekitar 2 hari berikutnya setelah kejadian itu kan malam suro kan, kayak gitu lah. Aku kan ke rumahnya si Putra itu memang niatku buat nyelesain lagu kayak segala macem, kayak ngeset lagu, ngeset list lagu kayak gitu kan. Ibunya Putra itu nyiapin sesuatu, kayak bilang gini, Mbak, kamu nggak mau beli bunga atau apa gitu? Ah, bunga buat apa bu? Aku bilang gitu kan. Ya kan kalau misalnya tradisinya kita kan kayak gitu, kayak ada bunga terus dimasukin dalam kayak gelas gitu, dikasih air. Terus aku bilang, lah kenapa? Nggak usah deh, aku nggak ngerti kayak gitu. Ya udah ibu aja yang benerin buat kamu, nggak apa-apa sih, buat keselamatan aja, ini kan tradisi. Ya udah, ya aku mikirnya kayak ya udahlah tradisi, udah deh nggak apa-apa, jalanin aja. Terus aku dibilangin si ibunya Putra itu nyiapin beberapa kayak bunga, dimasukin dalam gelas, terus dikasih air kayak gitu. Karena di situ orangnya ada berlima atau berenam, aku agak lupa sih. Nah itu tuh dia juga nyiapin beberapa gelas, 6 gelas kayak gitu. Terus aku tanya kan, lo kenapa emangnya gitu, kenapa kok di sini? Gak apa-apa, ikutin aja. Terus ibunya Putra juga bilang, kalau misalnya ngantuk, mendingan siang-siang gini aja tidur. Karena nanti setelah jam 5 sore sampai jam 5 subuh, kalau bisa jangan sampai tidur. Nunggu azan subuh baru bisa tidur lagi. Loh, kenapa emangnya bu? Gak apa-apa, menghindari hal-hal yang buruk-buruk aja kayak gitu. Aku disuruh, ya udahlah aku ngikutin aja, ya namanya anak muda ya kan, ya senang-senang aja. Ya udah, ya banyak yang ada yang nyiapin lagu lah segala macam lah. Aku sama ceweknya Putra itu di lantai 2 lah, yang 3 orang berikutnya itu masih di bawah sama ibunya Putra, jadi 4 kan 6 orang kan. Aku di atas. Aku bilang nih sama ceweknya Putra, bilang, enak di sini tuh lihat pemandangan, kan di lantai 2 tuh kayak ada balkonnya gitu loh. Pas kita lagi kayak ngobrol-ngobrol, curhat segala macem, tiba-tiba ada suara itu kayak cewek, kayak Kunti gitu, hihihi gitu. Apaan sih? Kamu ketawa ya? Aku bilang gini, kamu ketawa ya? Terus, enggak mbak, aku nggak ketawa. Loh, kok ada kayak gitu? Itu kan sekitar jam 12, jam 1-an gitu kan. Ya udahlah, apaan sih, orang suruh juga nggak ada apa-apanya. Abis ini lu juga jam 4, udah habis ini azan, udah nyantai aja gitu. Ternyata pas azan itu ada kayak bintang kayak komet gitu loh lewat, tapi itu di depan mata banget, kayak swing gitu. Tapi yang lebih lucu lagi, bintang jatuh atau kometnya itu tadi kan pas di depan mata kan, ya nggak mungkin ya kan ada yang lewat kayak gitu. Itu ngearah ke kosan aku. Kebetulan nih aku lupa cerita kalau kosan aku sama rumahnya Putra itu deket, beda gang aja. Di situ tuh si Dara itu ngechat aku, bilang, Mbak di mana sih? Terus aku jawab kan, aku lagi di rumah orang tua aku. Kebetulan rumah orang tua aku sama rumahnya si Dara itu jauh, kayak beda kota gitu loh.
Oh ya udah, dia tiba-tiba ngechat lagi gini balas. Aku samperin ya. Loh ngapain? Aku bilang gitu, ngapain? Nggak apa-apa, ada perlu. Aku nggak bilang kalau aku tuh di rumahnya Putra. Udah jam berapa ya? Pokoknya jam 4-an lebih. Itu dia bilang gini, Mbak, katanya orang tuanya Mbak nggak ada tuh, nggak ke rumah sama sekali gitu kan, nggak ke rumah orang tua aku sama sekali. Mbak di mana sih memangnya kayak gitu. Kayak dia tuh ngepoin terus gitu loh. Kayak maksudku, kamu ngapain sih kok bela-belain dari kota sebelah nih, dari Sidoarjo terus ke Surabaya di rumah orang tua aku, padahal kan jauh banget dan itu tengah malam kan, kayak udah mau subuh gitu, mau jam 4 tapi kamu kok malah keluyuran, kayak bela-belain banget kan, kayak aneh gitu. Iya, aku barusan pulang, aku bilang gitu. Terus dia bilang, jangan bohong ya, aku udah tahu kok, aku udah tanya orang tuanya Mbak nggak ada, nggak ke situ sama sekali hari itu. Oh, ke situ, aku bilang itu, ke situ tadi, cuman sebentar. Aku tuh tetap ngeyel, padahal memang aku bohong, aku nggak pernah pulang ke rumah orang tua aku hari itu. Gitu. Ya udah, aku pulang lah ya, aku cuekin nih chatnya Dara, aku pulang. Kayak aku ngerasa ya udahlah, malam suro ya cuman denger Kunti doang biasa, udahlah. Sampai di depan kos, ternyata di depan kos aku tuh ada batang ranting gitu loh, batang ranting segini, agak gedean juga lah, segini lah, gini. Itu ada terbakar dan di dalamnya itu ada kayak binatang kecil-kecil kayak ulat atau kayak kutu atau segala macam. Logikanya nih kalau misalnya itu ulat, kalau itu ranting kebakar kan pasti mati ya. Tapi dia hidup loh ulatnya. Itu kan aneh kan, ulat kecil-kecil banget, kecil-kecil banget. Terus lampu di depan kamar kos aku tuh pecah. Jadi aku gak ngerasa, loh jangan-jangan komet yang tadi itu kan ngarah ke kos ya. Jangan-jangan ini lagi batang. Itu sih aku mikirnya itu. Jadi batang itu tuh masih anget kayak meledak itu apa sih, kayak kebakar kayak gitu loh bang. Jadi kayak gitu aku langsung ini beneran deh, kayaknya ini ada yang janggal banget sama aku, tapi aku bingung mau cerita ke siapa, mau ke apa. Sampai 2 hari berikutnya itu aku ingat nih ada temen aku namanya Mas Juli, itu bantuin aku tanya kan, Mas aku mau cerita sesuatu sih, tapi ini kayaknya aku menerka-nerka aja sih, apa bener ya kalau menurut Mas Juli itu aku dibikin orang. Terus dia bilang, kenapa kamu ceritain sama aku? Ya nggak apa-apa, aku nggak tahu soalnya mau cerita ke siapa. Yaudah nanti malam kamu ke rumah aku aja. Aku berangkat tuh jam 10 malam ke rumahnya Mas Juli. Terus dia bilang, setelah aku tahu cerita kamu semua, kan aku udah cerita semua nih bang, aku udah cerita dari awal sampai akhir. Terus katanya gini, kita sama-sama manusia kan, sama-sama nggak tahu apa yang terjadi, tetaplah kita bantu, doa aja, kita kayak doa bersama bareng-bareng lah. Emang kamu tahu, kok kamu yakin banget kalau kamu itu disantet atau diteluh orang? Emang kamu tahu orangnya siapa? Aku sih nerkanya si ini gitu. Tapi baiknya Mas Juli ini bilang gini, gak boleh bilang kayak gitu, nanti jatuhnya fitnah. Cukup kamu sama Tuhan, sama Allah yang tahu. Dia bilang kayak gitu. Sekarang kita doa sama-sama aja ya. Aku mungkin cuma bisa bantu doa aja, kita doa sama-sama. Seperti itu loh bang, kayak ruqyah mandiri kayak gitu. Terus aku sama Mas Juli ini disuruh beli mineral yang masih segel lah, pokoknya beli mineral. Boleh warna apa aja kecuali yang biru muda, katanya gitu kan. Ya udah aku pilih yang tutup oren kan. Ini nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Ya udah,
Terus dibuka nih sama dia, ini segel ya, kata gitu. Buka, dilihat gini di ujung dasar botolnya, terus didoain, sama-sama didoain, dibacain. Aku ingat banget itu dibacain Al-Fatihah 3 kali. Terus dikasihin lah ke aku, ini kamu minum, sisain sedikit, sisanya buat cuci muka ya. Tapi nanti setelah kita berdoa bareng, ya udah pas doa itu nggak ada kejadian apa-apa nih. Kayak ya udah kayak biasa aja. Terus pas diminum, aku cuman mikir, alah cuman minum gini doang. Apa sih? Masa ngaruh sih aku cuma gitu. Masa orang kesantet suruh minum minum air doang? Ya udahlah aku minum. Pas selesai sisa sedikit, aku cuci muka kan, buat cuci muka. Pas aku cuci muka terakhir gini, slep, aku muntah Kak. Muntah. Dan itu kayak udah gitu-gitu terus Mas Julinya bilang, tunggu, itu disediain kayak ember, kayak loyang gitu kan. Udah, kalau kamu muntahnya di sini aja gitu. Sambil dia kayak wiridan kayak gitulah, ya kan aku nggak tahu dia baca, pokoknya bahasa Arab gitulah, pokoknya baca doa. Itu aku muntah, terus keluar, maaf nih Kak, rambut panjang segini lah dari tenggorok aku. Dan itu real, aku nggak mimpi, aku nggak ketindian, itu bener-bener tak tarik gini, keluar rambut sekepalan kayak gini. Terus Mas Juli itu bilang, nggak apa-apa, terusin aja, kalau mau muntah keluarin aja semuanya kayak gitu. Ya udah, aku muntahin semua. Itu kan maaf nih ya kan, muntah itu kan basah ya. Sama dia udah selesai, udah nggak mau keluar lagi, udah enggak gitu. Sama dia, lihat baik-baik ya, dibakar dong bang, dibakar, dikorek gini, dibakar. Logikanya ya kan, kalau misalnya hal yang basah itu kan kalau dibakar kan nggak mungkin ada apinya kan, itu ada apinya. Aku lihat pas dibakar apinya itu warna kayak biru, ada ungu-ungunya kayak gitu lah. Itu sangat hal yang, loh ini sulap, kayak aku oh ini sulap gitu. Terus dia bilang, alhamdulillah gak apa-apa, ini udah keluar. Ya udah, kalau misalnya kalau kamu mencurigai seseorang, ya udah, itu cukup kamu aja yang tahu. Sampai akhirnya alhamdulillahnya tuh setelah kejadian itu udah nggak pernah ada kejadian lain gitu bang. Dan yang anehnya, si Dara jauhin aku. Semenjak itu aku jadi lebih hati-hati lagi kayak ngomong sama orang, jadi lebih berhati-hati lagi dalam berteman. Seperti itu sih. Gitu aja sih bang cerita aku. Mbak Malika, terima kasih banyak sudah mau menceritakan semua kejadian yang terjadi. Dan di sini gue mau nanya nih tentang sosok si Dara ini. Sebenarnya tuh alasan dia dan motifnya dia tuh kenapa sampai melakukan hal ini ke Kak Malika. Aku kurang tahu lebih spesifiknya lagi ya bang. Cuma kan kan dia sama-sama kerja dunia entertain ya. Mungkin cemburu atau iri atau apa, aku kan nggak tahu juga gitu loh. Lebih spesifiknya kayak gitu ya, namanya cewek apa cewek juga nggak mau bersaing, mungkin seperti itu. Oh, berarti ini lebih ke arah perebutan job gitu mungkin? Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau secara perbandingan, job yang Kak Malika dapat sama si Dara ini, banyakan siapa pada saat itu? Banyak aku sih. Lebih banyak kakak? Lebih padat kakak gitu maksudnya? Bener. Kak Malika, untuk saat ini Kak Malika apakah masih bergelut di profesi ini? Dan tadi kan juga si Mbak Dara ini kan satu profesi ya, satu circle juga. Apakah masih sering bertemu dengan Mbak Dara nih? Ya alhamdulillahnya aku masih nge-DJ ya sampai sekarang. Itu jadi apa namanya, mata pencarian aku sih kayak gitu. Terus habis itu sama si Dara juga masih sering ketemu sih, beberapa hari lalu masih ketemu kayak gitu sih.
Tapi ngobrol atau nyapa? Ya ngobrol, tapi ya karena aku juga takut kan sama dia kayak gitu. Jadi lebih kayak hati-hati ngomong sama dia itu lebih hati-hati aja sih kayak gitu. Dan satu lagi nih pertanyaannya nih, apakah Dara tahu kalau Mbak Malika curiga terhadap dirinya? Ya mungkin tahu ya kayaknya nggak tahu sih tapi lebih nggak tahu lagi sih aku karena aku nggak pernah tanya dan nggak pernah ngebahas atau nyindir ke dia kayak gitu. Ya udah diem aja kayak gitu. Oke Kak Malika, terima kasih banyak sekali lagi sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh datang dari Surabaya ke Malang untuk bercerita di Jalan Gelap. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Mbak Malika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, thank you ya. Ya